Hai guys, kembali lagi bergua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di-subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, kita gaskan ke videonya. Berkat hotpot penyu yang Mukoda sajikan, familiarnya tetap energik seperti yang pernah Mukoda lihat keesokan paginya. Mereka praktis memakan sandwich potongan daging sapi bawah tanah yang ia keluarkan dari kaldu yang sudah Mukoda buat untuk sarapan. Party Arc juga bersemangat tinggi dan meminta untuk disajikan makanan yang sama dengan kuartet rakus untuk sekali itu saja. Feodora dengan gembira memasukkan makanan ke mulutnya hingga pipinya membulat. Hotpot penyu telah memberikan keajaiban bagi kulitnya, seperti yang dijanjikan, dan dalam hal ini juga bagi kulit Gaudino, Gideon, dan Sigvar. Penjajaran trio pria kasar yang sering berpergian dengan kulit mulus hampir membuat Mukoda tertawa sampai ia ingat bahwa Mukoda telah makan makanan yang sama dengan mereka. Mukoda memegang pipinya, mendapati pipinya selembut sutra dan langsung menghindari hotpot penyu, setidaknya untuk waktu dekat. Setelah mereka selesai sarapan, kemudian menaiki Sui dan melanjutkan perjalanan. Jika Vel dan Gon benar, mereka hanya berjarak beberapa meter menuju ruangan bos lantai ke-1. Jadi kali ini Gon dan Dora ikut serta bersama mereka semua. Tak lama kemudian, Vel meminta Sui berhenti. Tangga menuju lantai berikutnya seharusnya ada di dekatnya. Tapi sebelum mereka menemukannya, pasti ada bos yang siap mencoba menghentikan mereka. Mukoda segera melihat sekelompok batu besar berlumut yang bersandar satu sama lain untuk membentuk pintu masuk ke sebuah gua. Dan di depan pintu masuk itu sepasang binatang berbulu kuning dan berbintik hitam sedang berkeliaran. Dengan asumsi Mukoda menilai ukuran batu-batu itu dengan benar. Masing-masing makhluk itu harus memiliki panjang sekitar 3 meter. Monster itu nampak seperti jaguar. Mereka dikenal sebagai jaguar pembunuh. Mereka sangat cepat, namun bagi Vel tetap saja tidak membuatnya senang. Gon pun menyetujui, karena tentu saja mereka akan tumbang hanya satu kali ledakan napas apinya. Dengan perbincangan itu, Gideon cukup terkejut mengetahui monster yang ada di hadapan mereka adalah jaguar pembunuh. Karena dari apa yang dia tahu, jaguar pembunuh adalah monster peringkat S. Ia ingat melihatnya di buku yang ditemukan di kuil petualang Falarès. Falarès berasal dari Great Falarès Wonderland. Di sana banyak sekali kengerian yang tidak semua orang tahu di hutan itu. Di sanalah jaguar pembunuh itu tinggal. Semua petualang di Party Arc terlihat sangat ketakutan ketika mereka mendiskusikan bos monster. Kurang lebih Mukoda sudah mengetahui saat Vel menguji kecepatan mereka. Betapapun tidak menyenangkan pujian itu. Kalau dipikir-pikir, ia butuh 10 hari untuk mencapai sejauh ini. Rata-rata sekelompok petualang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menempuh jalur yang sama. Dan bos di lantai pertama adalah sepasang monster peringkat S. Selain itu, Mukoda bertanya-tanya seberapa sulitnya penjara bawah tanah yang sedang mereka jelajahi. Karena baru di lantai pertama saja bos monster yang muncul langsung peringkat S. Mukoda pun menanyai Vel dengan adanya musuh 2 monster peringkat S di hadapannya, apakah Vel masih percaya diri dapat mengalahkannya. Mendengar itu, Vel cukup kesal. Gon pun ikut berkomentar kalau ia dapat mengalahkan kedua monster peringkat S dengan satu kali semburan napas naganya. Namun Mukoda langsung gercep menghentikan niatan Gon itu. Karena dari apa yang dia tahu, napas api naga kuno mungkin dapat menghancurkan seluruh dungeon. Mukoda belum benar-benar mengerti seberapa besar bahaya yang mereka hadapi saat Gon menggunakan napas apinya di penjara bawah tanah Brick. Tapi kalau dipikir-pikir, hanya memikirkan hal itu membuat Mukoda gemetar. Gon berhasil memusnahkan naga hitam tanpa merusak dungeon itu sendiri. Tapi tidak ada jaminan apapun bahwa hal itu akan selalu terjadi. Lagi pula napas api naga kuno sepertinya merupakan salah satu serangan paling kuat yang ada di dunia ini.
Siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh hal seperti itu. Di sisi lain, Vel terus-menerus merasa heran bagaimana naga percaya bahwa napas mereka dapat menyelesaikan segala masalah yang menghadang mereka. Gon mendengus. Menurutnya, nafas naga adalah serangan terkuat ras naga. Wajar saja jika para naga menggunakannya setiap waktu. Namun tetap saja hal itu membuat Vel semakin merasa kebingungan karena para naga terlalu mengabdi terhadap kekuatannya itu. Begitu Vel dan Gon mulai saling melotot, Mukoda memutuskan sudah waktunya untuk turun tangan. Ayo kalian berdua, kalian bertarung bersamalah. Gon sendiri tidak keberatan untuk bertarung bersama Vel, tapi Vel telah menghinanya tanpa alasan. Vel menjawab jika ia tidak menghinanya, melainkan menyatakan fakta. Mukoda kembali menenangkan mereka karena ada hal-hal yang lebih penting yang harus mereka tangani saat ini, yaitu jaguar pembunuh. Sementara mereka kesal pada familiar seniornya di partinya yang sangat tidak dewasa, Dora bertengger di atas kepala Gon. Hei, apa maksudmu tentang naga yang selalu mengagungkan pada serangan nafasnya? Kamu lupa aku naga atau semacamnya? Dora bertanya. Vel mendengus. Vel menjelaskan kalau Dora tidak seperti si naga keras kepala karena ia mempunyai banyak serangan sihir. Rasa kesal dalam diri Dora pun sedikit mereda. Namun ia akan membuktikan jika serangan Dora tidak terus bergantung pada napas naganya. Ia akan melawan kedua jaguar itu sendirian. Sui yang melihat Dora terbang ke arah si jaguar pembunuh merasa tidak adil karena ia pun ingin ikut bertarung. Sui lalu ikut meluncur menuju monster itu. Vel, Gon, anggota ARK, dan Mukoda yang masih berada di atas tubuhnya melompat secepat yang mereka bisa. Sui dan Dora maju ke arah jaguar pembunuh yang mulai bergerak ke arah mereka juga setelah mereka cukup dekat. Apakah kamu yakin ingin menyerahkan ini pada mereka? Tanya Mukoda kepada Vel dan Gon. Vel dan Gon berkata kalau monster itu tidak cukup menarik minat mereka dan mereka rasa tidak perlu memaksakan diri untuk melawan para jaguar pembunuh. Selain itu, Dora dan Sui tidak akan berada dalam bahaya. Tapi Mukoda masih agak khawatir. Ia sangat senang jika Vel dan Gon datang dan berada di sana kalau ada masalah. Kemudian Vel menghela napas. Sudah saatnya Anda menghargai betapa kuatnya Dora dan Sui, katanya. Mukoda masih ngeyel setelah Vel berkata seperti itu. Vel pun meminta Mukoda untuk diam dan memperhatikan saja pertempuran mereka. Sebelum Mukoda sempat menyampaikan sepatah kata pun, pertempuran dimulai. Salah satu jaguar pembunuh mengambil langkah pertama, melompat ke arah Dora dan menyerangnya dengan cakarnya. Apakah benda itu menggunakan sihir? Mukoda bertanya. Ia memperhatikan bahwa setiap kali jaguar pembunuh itu mengayunkan kaki depannya yang bercakar, rumput di depan serangan itu beriak secara tidak wajar. Vel pun menjawab kalau jaguar itu memang menggunakan sihir angin tepatnya. Serangan yang dilakukan oleh jaguar pembunuh mirip dengan rending claws milik Vel, namun serangan Vel lebih halus dan tajam. Mungkin serangan itu seperti versi rending claw yang diturunkan versinya. Bagaimanapun, Dora lebih dari cukup lincah untuk menyamai kecepatan serangannya, bergerak di antara setiap semburan udara seperti pedang dengan mudah. Jaguar pembunuh itu segera menyadari bahwa ia tidak akan berhasil hanya menyerang dengan kaki depannya, dan malah mencoba menggigitnya dengan taringnya yang tajam setajam silet. Apa menurutmu hanya menghindar saja yang bisa kulakukan? Kamu akan menyesalinya, Dora berteriak. Lalu ia membuat pilar es runcing tepat di bawah makhluk itu. Pilar itu terdorong ke atas, menusuk jaguar pembunuh dengan pukulan yang kuat. Jaguar itu mengeluarkan bagikan yang membekukan darah, bergerak-gerak dengan keras saat ia menghembuskan napas terakhir. Sementara itu, di sisi medan perang Sui, jaguar pembunuh kedua sedang menatap Slam yang telah kembali ke ukuran biasa. Sui mengambil inisiatif menembakkan serangkaian peluru asam, tetapi jaguar itu berhasil menghindarinya.
Kenapa Sui tidak bisa memukulnya? Sui merengek dengan beberapa pantulan frustasi yang menurut Mukoda setara dengan hentakan kakinya. Kemudian Sui mencoba sesuatu yang baru untuk dapat menyerang jaguar itu. Ia mengeluarkan 2 tentakel panjang untuk menangkap jaguar pembunuh itu dengan menggenggamnya. Jaguar tentu saja tidak berdiam diri membiarkan dirinya tertangkap semudah itu dan terus bergerak. Sui dan bos penjara bawah tanah saling memamerkan kekuatan mereka. Terkadang menyerang, terkadang bertahan hingga akhirnya Sui mengerti. Sui berteriak. Ia telah memainkan tentakel ketiga yang berhasil membungkus ekor jaguar pembunuh. Jaguar itu pun mengeluarkan teriakan panik dan mulai memukul-mukul, mencoba melepaskan tentakel yang mencengkramnya. Tetapi Sui menahannya dengan kuat. Kamu tidak bisa membuat Sui melepaskan semudah itu, Sui terkikik. Tampaknya menyadari bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jaguar pembunuh itu mengganti perseneling dan mencoba menggigit tentakel Sui. Ia menancapkan giginya ke tentakel Sui, memutar-mutar kepalanya ke depan dan ke belakang saat ia mencoba mencabik-cabiknya. Tapi itu adalah tentakel Sui, dan salah satu ciri paling khas dari spesies Slime adalah bahwa merobeknya tidak benar-benar berhasil. Bagian-bagian yang berhasil digigit jaguar menyatu kembali sesaat kemudian. Itu tidak akan berhasil pada Sui. Sui berteriak meledeknya. Saat jaguar mencoba menggigit tentakel di ekornya, Sui telah mencengkram lebih kuat 2 tentakel lainnya, yaitu tentakel di sekitar bagian tengah tubuh dan leher monster itu. Ia menarik makhluk itu semakin dekat, hingga akhirnya jaguar itu cukup dekat dengan Sui untuk memasukkan kepala jaguar itu ke dalam tubuhnya di keseluruhan. Jaguar pembunuh yang tiba-tiba tidak bisa bernapas mengayun lebih keras dari sebelumnya. Namun dalam 1 atau 2 menit gerakannya mulai melambat, dan 5 menit kemudian makhluk itu terjatuh tak bergerak sama sekali. Ia menghilang segera setelah itu, meninggalkan batu ajaib dan kulit kuning berbintik hitam. Yes, Sui menang! Sui berteriak sambil memantul penuh kemenangan di sekitar jatuhnya monster itu. Kedua monster peringkat S itu dikalahkan oleh familiar Mukoda dengan sangat mudah. Dora dan Sui sedang mengobrol dengan kegembiraan setelah pertarungan mereka. Sementara Mukoda berdiri kembali dan merasakan ekspresinya mengejang saat ia memperhatikan mereka. Teman-teman, kapan Sui belajar bertarung seperti itu? Mukoda bertanya. Vel sendiri tidak tahu dari mana Sui belajar bertarung seperti itu, dan wajahnya memperlihatkan ekspresinya tampak sama tegangnya dengan Mukoda. Dan ternyata Gon pun sama terkejutnya melihat Sui yang tidak seperti kelihatannya. Hanya membuat makhluk itu tercekik dapat membuat monster peringkat S tewas. Lalu Mukoda bergumam memberikan penghormatan diam-diam kepada bos monster yang dibunuh secara brutal oleh familiarnya. Jika orang-orang besar seperti Vel dan Gon menganggapnya menakutkan, sepertinya Sui benar-benar merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Sementara itu, para petualang terdiam seperti di kuburan. Tak satu pun dari mereka tanpa benar-benar percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Jadi menurutku bukan hanya Fenrir dan naga kuno saja, bahkan naga kecil dan Slime bisa mengalahkan monster peringkat S, kata Gaudino. Kalau ini lelucon, ini tidaklah lucu, gumam Gideon. Ingatkan saya untuk tidak pernah membuat Mukoda kesal, kata Sigvar. Saya akan menjadi baik mulai sekarang, tambah Fyodora. Mukoda yang mengetahui sedang menjadi bahan perbincangan party art meminta mereka untuk segera kembali ke dunia nyata mereka. Dan ia mempertanyakan statement Sigvar untuk tidak membuat Mukoda kesal, karena mungkin menurut Sigvar familiarnya yang kuat saja dapat dibentaknya, yang menandakan Mukoda lebih kuat dari familiarnya. Dan berhasilnya mereka mengalahkan bos monster di lantai pertama itu juga menjadi akhir pembahasan novel Tondemo Skill Horomancy volume ke-14. Mungkin kisah Mukoda and Friend akan dilanjutkan setelah volume ke-15 rilis atau anime season 2-nya telah rilis. Dan Mimin sangat berterima kasih bagi kalian yang sudah support Mimin lewat Saweria, komen, dan selalu like video-video yang udah Mimin upload. Jika kalian ada rekomendasi manga, manhwa, atau manhwa yang pengen Mimin bahas, silahkan tulis di komentar ya.
Mohon maaf kalau Mimin jarang upload akhir-akhir ini karena kegiatan di dunia nyata cukup padat, jadi udah keburu lelah. Dan mohon maaf juga jika selama pembawaan alur cerita ini banyak yang kurang berkenan, suara yang tidak jelas, intonasi yang kecepatan, atau gambar yang diulang-ulang. Itu semua menjadi perbaikan buat channel ini agar semakin membaik. Terima kasih bagi kalian yang selalu support channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.